Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari selama bulan Ramadan ini, yakni pengajian menjelang berbuka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashaikhul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah sampai pada maqalah yang ke-11 yang isinya merupakan qaul dari sebagian hukama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan dosa-dosa yang kecil. La tahqirud dzunubas shighar. Dan sekarang kita akan melanjutkan maqalah yang ke-12 yang masih berhubungan dengan persoalan dosa juga. Jadi ini maqalah ke-10, maqalah ke-11, maqalah ke-12 ini masih berbicara tentang dosa. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dan maqalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ngendikake Nabi? Nabi bersabda, la shahirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La shahirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israr, yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi israr itu, makanya lalu ini sekata dengan itu yang ada di dalam surat surat Al-Imran yang sering kita baca terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa itu, walam yusirru itu. Jadi tidak melanggengkan terus-menerus, didurung gitu, didurungke gitu kalau bahasa Jawane itu.
tidak berhenti-berhenti begitu. Jadi kalau dosa kecil itu kok dilakukan terus-menerus, itu namanya ya tidak dosa kecil, begitu maksudnya. Ya. Fa'innaha, karena sesungguhnya dosa kecil tadi itu bil muwadhabati 'alaiha, dengan sebab melanggengkan atau membiasakan terhadap dosa kecil tadi itu, ta'dhumu, itu akan menjadikannya besar. Fatasiru kabiratan, maka kemudian ya menjadi besar. Ya dalam peribahasa kita itu ya apa itu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit itu. Jadi kalau dosa kecil meskipun kecil, tapi kalau terus menerus dilakukan, dilanggengkan, dibiasakan, ya fatasiru kabiratan, menjadi besar juga. Wa aidon, dan juga innaha ala azmis tidamatiha, sesungguhnya dengan melanggengkan dosa-dosa kecil tadi itu, tasiru kabiratan, akan menjadi besar. Ya, ini yang mengulang lagi, bahasa Arab tuh kalau model-model yang kitab-kitab syarah itu biasanya ya memang hanya sekedar mengulang-ulang ai gitu ya. Jadi menjelaskan dengan bahasa yang lain. Masih ada penjelasan lagi. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Karena sungguhnya niat seseorang di dalam menjalankan maksiat itu sudah merupakan suatu maksiat juga. Ya. Nah ini makalah yang ke-12 bagian yang pertama. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita sebutkan ya bahwa yang namanya dosa kecil itu ya semua dosa yang tidak secara spesifik dikategorikan sebagai dosa besar, sehingga jumlahnya relatif banyak. Setiap maksiat kepada Allah yang maksiat itu tidak secara spesifik diancam dengan ancaman tertentu begitu, itu biasanya dikelompokkan sebagai dosa kecil. Dan ini sebenarnya cara menghapus dosanya itu sebenarnya mudah. Kemarin sudah kita bahas. Secara pasif saja, ya, kita tidak usah melakukan taubat, asal kita itu meninggalkan dosa-dosa besar, itu sudah dihapuskan oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kamu itu bisa mencegah diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang besar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan di sini adalah dosa-dosa yang kecil-kecil itu.
Jadi dengan meninggalkan dosa besar saja itu sudah dosa yang kecil diampunkan menurut ayat ini. Nah, menurut ayat yang lain, setiap kali kita berbuat kebaikan itu punya efek menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik ini juga maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil tadi. Nah, itulah sebabnya maka kalau kita lihat di dalam Islam itu semua ibadah itu ya, punya efek menghapus dosa. Sholat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji juga menghapus dosa. Dan itu pula sebabnya Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kamu suatu ketika kok berbuat yang tidak baik, segera ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kalau dosa kecil itu ya tadi tidak dilanggengkan. Artinya apa? Ya artinya sebagai manusia suatu ketika kita itu tergelincir ya, berbuat salah ya wajar toh ya, wong namanya manusia ya. Kalau tidak pernah berbuat salah malah bukan manusia. Tapi bukan kemudian lalu dosa yang kecil itu terus dilakukan begitu, dadi langganan, dadi nyamian saben dino ya, diterus-teruske terus, tidak pernah putus. Bahkan seakan-akan sudah ada niat tadi itu, melanggengkan tadi itu ya, karena menganggap sepele, alah dosa cilik kok ora apa-apa. Nah ini persoalannya ya. Jadi karena ngeremehkenya tadi itu ya. Makanya di dalam makalah yang sebelumnya itu kan kita diperintahkan jangan meremehkan itu tadi. Jangan meremehkan dosa kecil itu. Sebab kalau diremehkan, ya tadi lama-lama jadi bukit itu. Ya. Nah, di satu sisi yang lain, ya, makalah ini juga harus kita pahami juga. Wong nisbate dosa cilik wae, nak diterus-teruske. Ya. Itu dadi gede. Apa meneh kok dosa gede diterus-teruske wis tambah karu-karuan. Nah, itu harus kita memahaminya juga dalam konteks yang itu, ya. Lah wong dosa cilik kok diteruske dadi gede kok. Apa meneh dosa gede kok diterus-teruske. Ya. Maka baru sudah kita sebut misalnya dosa besar itu apa? Syirik, ya. Apalagi zina. Zina kok dadi langganan ya. Ya. Ya, lho wong sing cilik wae dadi gedhe apa meneh sing gedhe kaya apa terusan. Ya. Mencuri ya. Apa sumpah palsu ya. Banyak yang kita sebut ya. Jadi sekali lagi yang kecil saja sekali lagi kalau diterus-teruskan ya, itu akan jadi besar ya. Apalagi yang besar kalau diteruskan, wah itu tambah kayak apa ya, tidak bisa bayangkan kita. Nah terkait dengan dosa besar ini ya, meskipun besar itu kalau diikuti dengan istighfar maka itu juga tidak menjadi besar ya. Nabi
bersabda, wala kabirota, ini bagian yang kedua, ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dosa besar itu kemudian diikuti dengan istighfar. Di sini diberikan penjelasan yang dimaksud dengan istighfar itu adalah ayat taubati bisyurutiha. Yang dimaksud istighfar di situ adalah taubat dengan seluruh syarat-syarat yang ditentukan agar supaya taubat itu diterima. Nah, syarat-syarat taubat yang diterima itu, kalau sekali lagi kita mengacu kepada surat Al-Imran ayat 130 berapa itu, 33 atau 34 itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kadang-kadang membaca ayat itu kalau sebenarnya yang dibutuhkan potongan bagian belakang, tapi kalau tidak dimulai dari depannya itu kadang-kadang sok susah apa ya, itu sok lupa, dadak kudu sangka sing rada adoh banget gitu. Itu adalah ayat yang sering dibaca terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, dan ayat itu laris nanti kalau setelah Idul Fitri, halal bihalal. Pasti hampir semua mubaligh membaca ayat itu. Nah, di dalam ayat itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat fahisyah, kejahatan, ya, au zalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri, dzakarullah, dia kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan dia kemudian mohon ampun atas dosa-dosanya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini ya, dan mereka tidak meneruskan, ya, mengulang-ulangi lagi perbuatan dosanya tadi itu sementara dia mengetahui. Jadi syaratnya berarti harus segera ingat Allah, harus segera mohon ampun, dan tidak meneruskan perbuatan yang dosa tadi. Sementara dia tahu itu dosa. Kalau terkait dengan haku adami, malah masih ditambah lagi, dia harus meminta maaf kepada orang yang disalahi. Sebab di dalam hadis sahih, ya, yang berbicara tentang orang yang bangkrut itu disebutkan kalau yang terkait dengan haku adami itu tidak dimintakan maaf, ya, kalau dalam bahasa hadisnya itu malah fal yatahallalhu, dimintakan halalnya, ya, maka ya nanti di akhirat akan menjadi beban yang bisa-bisa sampai membuat seseorang itu menjadi bangkrut. Nah, ini syarat tobat. Bahkan malah di dalam salah satu ayat yang lain, yang nanti saya katakan Fadil mohon mengkaji tafsir ayat ini secara dalam begitu, ya. Itu disyaratkan tobat itu hanya bagi orang yang melakukan perbuatan itu dengan tidak tahu, bijahalah.
innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qaribin ulaikal ladzina yatubullahu 'alaihim. Nah, kalau syarat ini diberlakukan, memang sebenarnya tobat itu juga berat memang. Jadi orang-orang yang diterima tobatnya itu juga tidak sembarangan memang. Karena di situ orang yang diterima tobatnya itu hanya orang yang ya'maluna as-su'a bijahalah, yang melakukan kejahatan itu dengan jahalah. Nah, makna jahalah ini ya secara umum ya tidak tahu kalau itu kejahatan, begitu kira-kira ya. Dan itu pun juga masih ditambah dengan tsumma yatubuna min qaribin, kemudian dia lendang segera bertaubat. Nah, yang seperti itu orang yang diterima taubat. Dan ayat itu mudah diteruskan, orang itu tidak diterima taubatnya kalau sudah mau mati cekik-cekik itu baru wah saya menyesal, saya bertaubat. Nah, itu tidak diterima lagi. Ya, itu. Monggo nanti Pak Fadil suatu ketika pohon itu dikaji secara mendalam itu ayat itu. Ya, maksud saya begini, kalau misalnya tadi itu kita itu mohon ampun lalu kemudian mengulangi lagi lah, itu yang tidak tahu kita apakah itu termasuk yang juga masih di dalam kerangka ayat ini atau tidak. Tapi memang kalau kita melihat atau mempertimbangkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan ampunan Allah itu sedemikian rupa luas, lebih luas dari apapun, ya. Nah, itu memang ya Allah itu bisa saja memang mengampunkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, intinya yang penting bagi kita itu sebagai seorang yang beriman, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, dan Allah sendiri memerintahkan kita untuk bertaubat, dan taubat itu adalah taubat yang nasuha, maka ya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kalau suatu ketika kita tergelincir berbuat dosa, karena kita ini memang betul-betul manusia biasa, bukan nabi yang maksum, ya lendang segera ingat Allah dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dilanjutkan ya, keterangan di dalam kitab ini, fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat tamhu atharal khati'ati, akan menghapus ya bekas-bekas kesalahan, wa in kanat kabiratan, meskipun kesalahan itu, meskipun dosa itu besar. Jadi asal kita itu memang betul-betul bertaubat, dan taubatnya itu betul-betul apa yang disebut dengan taubatan nasuha, ya memang Allah menjamin dosa sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa sebesar apapun ya, akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sering ya mengutip surat Al-Furqan yang bagian akhir itu ya. Di situ disebutkan di antara ciri ibadur rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanah. Jadi ibadur rahman itu
hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan menyertakan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu artinya apa itu? Apa itu artinya itu? Meminta kepada Allah dengan menyertakan Tuhan yang lain itu apa? Syirik. Jadi saya kemarin baca itu tafsir yang disarankan Pak Fadil Al-Muyassar atau apa itu As-Sa'di itu eksplisit ya. Yang dimaksud itu adalah syirik. Maksudnya adalah syirik. Lalu kemudian tidak membunuh dengan tidak hak ya. Dan tidak melakukan zina. Jadi hamba Allah itu orang yang bertakwa, itu orang yang beriman itu ya orang yang itu tidak syirik, tidak membunuh dengan tidak hak dan tidak zina. Nah, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa kok melakukan hal yang demikian itu, melakukan syirik, melakukan pembunuhan dengan tidak hak, melakukan zina, yalqa athama, dia akan menemui siksanya. Bahkan siksa itu kemudian yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati. Allah akan melipat gandakan siksa itu dengan berlipat-lipat. Wa yakhlut fihi muhana, dan Allah akan melanggengkan ya. Jadi mengabadikan dia selamanya di akhirat itu dalam keadaan hina ya. Jadi siksanya dilipat gandakan ya, dilanggengkan di neraka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berhenti di situ. Masih ada terusannya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan beriman. Wa amila amalan shalihan. Jadi nama sholihan itu seringkali disebut dalam Al-Qur'an. Wa amila amalan shalihan ya. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanat. Loh, bahkan tidak main-main itu Allah itu. Allah akan mengganti kejelekannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dosa sebesar apapun asal mau tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini syirik itu juga bisa diampuni. Menurut ayat ini, meskipun dalam ayat yang lain itu innallaha lupa kadang-kadang saya. Yang intinya Allah itu akan mengampunkan dosa sesuai yang dia kehendaki kecuali syirik. Ya syirik kalau tidak mohon ampun ya nggak diampunkan. Tapi kalau mohon ampun betul-betul, menurut ayat ini akan diampunkan oleh Allah. Jadi intinya kejahatan apapun sebesar apapun asal memang taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha. Kalau bahasa kita itu ya apa ya? Ya kapok sing tenanan gitu, orang kapok lombok ya. Jadi kita tuh kan seringkali tobat nih sebenarnya bukan taubatan nasuha, bukan tobat yang sungguh-sungguh ya. Istilahnya orang Jawa kapok lombok ya. Berhenti karena pedes ya, wes ya, wes anu meneng sesok neh wani malah luwih pedes meneh malah ndak ya, karena sudah terlatih. Yang kemarin Lombok 2 sudah pedes, yang sekarang sudah tidak begitu pedes, malah ditambahi telu sisan. Telu ya padha wae, kepedesan. Ya. Wah. Sesuk meneh. Nah, ini harus berhenti ya. Baik ya, tidak kapok Lombok ya, saya kira. Mari kita akhiri dengan baca
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu